Ya, Indonesia U23 dan Irak U23 bakal saling bertemu dalam laga perebutan juara 3 Piala Asia U23 di Doha, Qatar. Pertandingan ini akan sangat krusial bagi kedua tim karena tim pemenang dipastikan menyabet tiket lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Nah, untuk membahasnya sudah bersama kami pengamat sepak bola Ma'ruf El-Rumi. Selamat sore, Bang Ma'ruf. Selamat sore, Bang David. Ya, terima kasih sudah hadir dan juga ada Ibunda Pratama Arhan, Ibu Surati. Selamat sore, Bu Surati. Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih Bu sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Iya. Ya, saya ke Bang Ma'ruf dulu. Bang, ini bagaimana peluang Indonesia ini mengalahkan Qatar? Mengalahkan Irak ya di Qatar. Maksud kami mengalahkan Irak di Qatar, ya. Iya, kita masih dendam sama Qatar karena kerjaan kita di dikerjain ya, kita di prank, oke. Iya, menghadapi Irak, jadi saya pikir ini menjadi sebuah momentum yang baik untuk kemudian memulihkan kepercayaan diri para pemain Indonesia ya. Setelah di pertandingan menghadapi Uzbekistan, kita betul-betul dibuat tidak berdaya, kita betul-betul dipaksa bekerja keras, tapi itu ternyata juga tidak cukup karena kita kemudian harus menelan kekalahan 0-2. Kita bicara peluang sebenarnya dalam sepak bola, saya selalu bicara bahwa peluang itu tetap ada sebelum pertandingan selesai. Yang membedakan antara Irak dengan Uzbekistan yang kemudian membuat kita optimis adalah bahwa Irak itu adalah tim yang bukannya tim yang tidak tersentuh. Berbeda misalnya dengan Uzbekistan. Uzbekistan mereka sepanjang fase grup sampai kemudian ketika mereka di 8 besar, mereka tidak tersentuh gol dan kemudian mereka tidak tersentuh kekalahan. Irak itu masih ada celahnya. Mereka memang lolos sebagai juara grup ketika satu grup dengan Arab Saudi, kemudian mereka juga satu grup dengan Thailand. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah bahwa di 3 pertandingan, bahkan di 4 pertandingan, Irak itu bisa dikatakan mereka menelan kebobolan atau mereka kebobolan ya. Bahkan ketika menghadapi Thailand, mereka kalah dengan skor 0-2. Kemudian ketika menghadapi Arab Saudi, mereka menang pun hanya menang dengan skor 1-2. Dan ketika mereka pertandingan menghadapi salah satu wakil juga dari Timur, Tajikistan, mereka juga menang, tapi mereka menang dengan skor 4-2. Kalau kita lihat dari data ini sebenarnya, bahwa Irak itu punya celah. Mereka memang kuat ketika mereka mengalahkan Arab Saudi. Tetapi ketika mereka menghadapi Jepang, mereka tidak berdaya, dan itu menurut saya menjadi salah satu alasan kenapa kita harus optimis bahwa kita bisa mendapatkan hasil maksimal menghadapi Irak. Baik, itu kira-kira kalau diperkirakan kita bisa unggul berapa poin dari Irak? Iya, kalau golnya mungkin kalau melihat bagaimana tren positif di Indonesia, ya kita bisa mencetak lebih dari 1 gol. Mungkin kita bisa bikin 2 gol. Apalagi ya kalau kita lihat juga saat Irak mereka di 8 besar, mereka kan hanya menang juga 1-0 menghadapi Vietnam. Jadi menurut saya langkah Irak sampai sejauh ini tidak lepas dari bagaimana drawing mereka yang menguntungkan. Sementara Indonesia hanya sekali Indonesia gagal mencetak gol ke gawang lawan, yaitu ketika menghadapi Qatar, plus ketika mereka kemarin menghadapi Uzbekistan. Tapi selebihnya kita selalu mencetak gol. Kita bikin gol ketika menghadapi Australia, kita bikin gol ketika menghadapi Yordania, dan kita bikin gol ketika menghadapi Korea. Jadi saya pikir itu menjadi modal yang sangat penting. Kalau kita bikin rata-rata dalam 4 pertandingan, kita berarti membuat rata-rata 2 gol dalam 1 pertandingan. Baik, kita optimis ya. Saya ke Bu Surati. Bu Surati, kapan komunikasi terakhir dengan Arhan ini jelang kontra Irak? Kemarin malam kita udah bicara, Mas, sudah video callan, dan alhamdulillah Arhannya udah bisa tersenyum, Ibu lega melihatnya, dan walaupun pertandingan kalah, Mas, tapi mereka tetap yang terbaik di Indonesia. Mereka tetap kerja keras di lapangan dan permainan mereka juga tidak kalah. Dan walaupun dia kalah, kita harus tetap dukung Indonesia. Kita doakan ya, Mas, mereka nanti menang di juara 3 nanti. Iya, tentunya kita doakan, justru ini kita sangat mendukung sekali supaya mereka menang, Bu Surati. Ya, tapi mau nanya juga, kemarin itu kan Arhan sempat kakinya kalau nggak salah diinjak ya. Itu gimana kondisi kakinya sekarang? Udah membaik, Mas, alhamdulillah. Tapi kemarin itu kenapa lawannya tidak kena kartu atau tidak ada pelanggaran ya, Mas, itu? Nah, itu yang justru memang menjadi pro kontra. Jadi kita juga protes begitu.
Dan FIFA juga tampaknya sudah, maksud kami PSSI, tampaknya juga sudah mengajukan protes itu gitu. Memang kita belum tahu hasilnya ya, protes udah dilayangkan tapi belum ada hasilnya juga. Nah, tapi kondisi kakinya sekarang sudah membaik ya? Jadi artinya dia... Alhamdulillah udah membaik, insya Allah besok bisa bertanding dengan maksimal dan jangan sampai kena kartu lagi. Oke, itu dia juga yang kita harapkan. Lalu ada ini nggak, Bu? Apa mungkin apa yang dia mungkin curhat ke Ibu sebagai ibundanya gitu ya, Bu, ada persoalan ini, atau dia apa namanya, lega, artinya tetap tidak ada tertuduh atau kemarin kalah lagi kita gini-gini. Ada nggak cerita-cerita itu? Iya. Sehabis tanding dia video call itu kalau tiap kalah atau menang dia selalu bicara, Mas. Kalau menang, Bu, adik menang. Kalau kalah ya, Bu, adik kalah. Nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat, bekerja keras, dan kalau di lapangan komunikasi dijaga, dan itulah pertandingan di lapangan, ada kalah yang dan menang. Dan walaupun kemarin dia bikin kesalahan, itu juga nggak diharapkan dia, dan Ibu tetap bangga pada anak Ibu, dan untuk netizen dan supporter bola yang terbaik, tolong kasih masukan yang baik untuk anak-anak, masukan yang membangun, jangan hujat mereka karena satu kesalahan melupakan 1000 kebaikan. Tolong untuk masyarakat Indonesia ingat itu, Arhan juga udah bekerja keras dan berusaha, jangan sampai mereka lemah dan down gitu, Mas. Ya. Tentunya itu yang kita harapkan juga. Lalu apa harapan Anda, Bu, untuk laga besok lawan Irak ini? Harapannya mungkin ada skor kemenangan berapa begitu buat Indonesia? Kita harus optimis menang, Mas. Harus, ya, mereka bisa, pasti bisa mereka. Ibu percaya kita harus menang. Ya, baik. Wah, itu kita percaya juga dan sangat-sangat kita harapkan dan akan kita dukung terus ini, Bu, ya. Baik, saya ke Bang Maruf lagi. Bang Maruf, ini tadi ya kemudian ada absennya Rizky Ridho ini. Apakah ini akan berpengaruh kepada permainan esok hari? Akan teruji ketika nanti pertandingan ya. Sama saat kita terkait dengan absennya Rafael Struijk ya. Kita sempat mengatakan bahwa ada beberapa opsi pemain yang bisa dimiliki. Tapi realitasnya ketika pertandingan berjalan kan memang ternyata peran penonton pasti yang melihat pertandingan dari awal dan kemudian melihat bagaimana peran dari Rafael pasti melihat bahwa ada yang hilang ketika Rafael tidak bermain. Betul, tapi Rafael akan main kan besok ini? Iya, artinya maksud saya adalah bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita punya plan terkait dengan pengganti Rafael, tapi realitas di lapangan ternyata tetap orang melihat bahwa tim ini butuh Rafael ketika pertandingan menghadapi Uzbek ya. Karena ini kan berlaku juga untuk Rizky Ridho ya? Nah, berlaku juga pertanyaan besarnya, apakah nanti juga berlaku untuk Rizky Ridho? Rizky Ridho adalah pemain yang kemudian untouchable di bawahnya Sintayong, bahkan mulai di level senior, di level junior, sampai kemudian di level U23. Dia hampir selalu pemain yang selalu tampil. Siapapun tandemnya, siapapun kemudian yang mendampingi di kanan dan kiri, dia tetap menjadi starter dan dia adalah kapten tim. Jadi kalau kemudian kita bilang bahwa tidak ada pengaruh, mungkin kita juga berarti kita menafikan peran besar dari Rizky Ridho. Tapi kalau kita mengatakan bahwa ada pengaruh, khawatirnya adalah bahwa tim ini kan kemudian terganggu psikologisnya. Yang paling penting menurut saya adalah bahwa bagaimana Sintayong kemudian menemukan formula untuk barisan belakangnya. Biasanya yang digunakan adalah 3 pemain. Ketika ada Rizky Ridho main, maka yang digunakan adalah antara Ferrari, Rizky Ridho, kemudian dengan Justin Hubner. Nah sekarang ketika Rizky Ridho, atau kemudian mungkin bisa Komang, Hubner, dan kemudian Rizky Ridho. Nah sekarang ketika Rizky Ridho tidak main, kira-kira siapa yang menggantikan? Kalkulasinya mungkin Hubner akan menjadi center back, sementara yang kanan kirinya bisa jadi adalah tetap Ferrari, kemudian bersama dengan Komang. Jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi untuk supaya tetap ada 3 pemain yang sama-sama punya pengalaman di barisan belakang. Dan itulah opsi yang biasanya dipakai otak-atik yang dipakai oleh Sintayong. Tinggal sekarang karena sentral figurnya, center back-nya tidak ada, maka yang dicari adalah siapa yang menjadi center back-nya. Kanan kirinya itu menurut saya mungkin tidak akan terlalu berubah. Bisa jadi Komang, bisa jadi juga memang Ferrari, ditambah sebagai center back adalah Hubner.
Tapi bisa jadi Nathan juga. Cuman kalau Nathan menurut saya tidak dalam posisi untuk dia ditarik ke belakang ya. Menurut saya Nathan lebih dibutuhkan di tengah bersama dengan Yenner ya. Baik, semoga ini formulasi ini juga bisa betul-betul efektif begitu ya di pertandingan nanti melawan Irak. Baik, terima kasih atas waktunya pengamat sepak bola Ma'ruf El-Rumi, dan terima kasih juga Ibunda dari Pratama Arhan, Ibu Surati. Iya. Kita harapkan dan doakan sama-sama Indonesia menang. Amin. Baik, Iya, selamat sore, salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat Oke, sore. Assalamualaikum.